Ledakan. Tidak, jangan bunuh kami. Kami menyerah. Ketika Dragonian yang tersisa menyerbu, skor pakar bawaan dari 8 kekuatan berteriak ngeri. Beberapa dari mereka bahkan mencoba melarikan diri dengan gentar. Mereka mengabaikan martabat mereka sebagai klan dan ahli ketika mereka mencoba melarikan diri jauh. Namun, para Dragonian bahkan lebih cepat dari mereka saat mereka melayang dan mengepung mereka. Membunuh. Salah satu Dragonian menyerang Kiao Clan dan para pakar bawaan dengan aura iblis yang membekukan dan menakutkan. Sudah berakhir, selesai. Setelah melihat Dragonian itu menyerangnya, ketakutan memenuhi mata Kiao Fuzi. Dragonian itu adalah orang yang telah bertarung dan mengalahkannya dalam 30 gerakan di arena barusan. Kekuatannya luar biasa. Membunuh. Di ambang hidup dan mati, Kiao Fuzi hanya bisa menggigit peluru dan meledakkan seluruh kekuatannya untuk pertarungan terakhirnya. Sampah. Dengan suara menghina, telapak tangan Dragonian itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Saat Kiao Fuzi menyaksikan transformasi itu, dia terkejut. Dia menggunakan pedangnya langsung ke Dragonian itu. Saat pedang menebas cakar naga, pedang itu ditangkap dengan mudah oleh Dragonian itu. Hanya kamu dan kamu pikir kamu bisa membunuh Raja Naga kita. Aku baru saja bermain denganmu di arena. Dragonian mencibir saat dia mengayunkan cakar naganya ke seluruh tubuh Kiao Fuzi. Aduh, dengan perubahan besar pada ekspresinya, Kiao Fuzi mengarahkan pedangnya ke arahnya. Aduh, jeritan membatu datang dari Kiao Fuzi ketika cakar naga itu langsung mencengkeram dan menghancurkan tubuhnya. Kiao Fuzi melebarkan matanya karena ketakutan. Aduh, aduh, saat ini, dia mendengar tangisan dari samping. Dia memiringkan kepalanya dengan jejak terakhir vitalitasnya. Yang dia lihat hanyalah beberapa tetua klan Kiao dan berbagai pakar bawaan terbunuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 10 pakar bawaan dihancurkan. Uhuk-uhuk, Kiao Fuzi memuntahkan seteguk darah saat matanya besar dan bulat, penuh penyesalan. Sebagai murid paling luar biasa dari klan suci dan pakar bawaan termuda dari klan Kiao, masa depannya yang cerah berakhir di sini. Mereka terlalu menarik. 50 murid Sekte Naga membunuh puluhan pakar bawaan dalam sepersekian detik. Astaga, mereka semua memiliki kekuatan yang dekat dengan Pinnacle Inborn, atau Pinnacle Inborn sendiri. Ahli bawaan dari Sekte Naga terlalu mendominasi. Semuanya dapat mengubah tangan mereka menjadi cakar yang menakutkan, yang sebenarnya dapat menahan serangan senjata spiritual bawaan. Kemampuan bertarung mereka bukanlah kemampuan yang bisa dibandingkan dengan bawaan biasa manapun. Semua orang di sekitarnya mengernyitkan alis saat mereka menyaksikan dengan ketakutan saat pakar bawaan tewas satu persatu. Kekuatan yang dimiliki oleh 30 pakar bawaan hampir setara dengan Sekte Suci. Namun, semuanya telah dihancurkan satu persatu. Pakar bawaan, yang baru saja kagum, sedang dibantai. Melihat orang-orang naga yang memancarkan aura setan hitam, semua orang di sekitarnya memiliki kekaguman di mata mereka. Ketika mereka melihat pemuda itu di hadapan para Dragonian, yang mereka miliki hanyalah kekaguman dan ketakutan terhadapnya. Ini adalah sekte suci baru dan yang menakutkan. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bahkan lebih menarik daripada kelompok yang lebih tua dari sekte suara surgawi kita. Ketika Penatua yang melihat sekelompok Dragonian berlutut di depan pemuda itu, dia sudah terkejut karena ngeri. Melihat 8 kekuatan yang telah menerima perintah pembunuhan dari Medical Saint Sect dibantai oleh mereka, hatinya bergetar. Jika bukan karena perlawanan kuat dari Tang Yingxuan, mereka bisa menjadi bagian dari grup sekarang. Mengingat gaya Master Sekte Naga itu, jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Suci atau Klan Suci? Menyinggung dia, dan semua akan mati. Mereka benar-benar tangguh. Tang Yingxuan tercengang oleh 50 orang naga. Dia tahu Wang Xian kuat, tetapi hal terakhir yang bisa dia pikirkan adalah dia mendirikan sekte suci miliknya sendiri. Sekte leluhur yang kuat yang setara dengan sekte suara surgawi. Kekuatan dan sekte leluhur yang mengetahui tentang misi tersebut menganggap diri mereka sangat beruntung karena tidak berpartisipasi di dalamnya. Untungnya, mereka tidak melakukannya. Tuan muda, lari sekarang. Saat itu, jeritan putus asa lainnya terdengar. Semua orang buru-buru berputar dan melihat 2 Dragonian mengepung Tuan Muda Pulau Ular Laut. Dia telah kehilangan aura gagah dan kedinginannya sekarang. Orang yang dengan bangga menyatakan bahwa dia adalah juara dari talenta tertinggi di arena barusan rambutnya diurai dengan luka panjang di lengannya. Dia tampak mengerikan saat dia bertarung dengan 2 murid dari Sekte Naga di hadapannya. Jika situasinya terus berlanjut, Tuan Muda Pulau Ular Laut tidak perlu waktu lama untuk dibunuh. Melihat Tuan Muda mereka dalam bahaya,
kedua pria parubaya itu menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka memblokir serangan dari Mo Qinglong dan Mo Yuan dengan upaya maksimal mereka dan menyerang kedua Dragonian di hadapan tuan muda mereka. Kedua Dragonian memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka dan segera terhuyung mundur. Beraninya kamu terganggu saat bertarung denganku. Setelah melihat pria parubaya yang terganggu, dia mendengus. Serangan aura iblis menyatu menjadi kepala naga mengerikan yang menggigit kedua kakinya. Ah! Enyahlah sekarang. Pria parubaya itu menjerit saat air di tubuhnya bergetar hebat. Dengan tatapan jahat, dia berteriak, "Bei tua, bantu aku memblokir ini." Mengerti. Tanpa henti memenuhi wajah pria parubaya lainnya saat dia memukul Mo Qinglong dan Mo Yuan. Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian. Tuhan kami akan membalas dendam untuk kami. Pergi ke neraka. Melihat dia menyerang sendirian di duo, Mo Qinglong dan Mo Yuan terlihat suram saat mereka merentangkan cakar naga iblis mereka dan menyerangnya. Aduh, aduh. Di sisi lain, pria parubaya lainnya meraung memekakkan telinga. Energi biru yang sangat besar mengalir keluar dan menyembur ke arah cakram bulat inti es di dada tuan muda Pulau Ular Laut. Setengah langkah ke dan Rilem menyuntikkan semua energinya ke dalam cakram bulat Ice Core. Seluruh cakram bundar memancarkan cahaya biru yang memadat dan mengelilinginya. Dalam cahaya biru, tuan muda Pulau Ular Laut dengan jahat menatap Wang Xian dengan kemarahan dan kebencian di matanya. Aku akan meminta ayahku untuk membunuhmu. Tuan muda Pulau Ular Laut menjerit sengsara ketika piringan bulat inti es biru menyelimutinya sepenuhnya. Selanjutnya, dia melesat ke langit dengan kecepatan yang menakutkan. Kecepatannya hampir 10 kali kecepatan suara. Bergerak seolah-olah kecepatan cahaya, cahaya biru menyala dan menghilang bersama tuan muda Pulau Ular Laut. Di sisi lain, setengah baya Half Step 2 dan Rilem ahli kehilangan semua jiwa di matanya saat ia jatuh ke tanah. Aduh! Pada saat ini, setengah langkah lainnya ke Inbon yang telah memblokir Mo Qinglong dan Mo Yuan juga menjerit putus asa sebelum dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Cakram bundar apa itu? Bagaimana bisa memacu kecepatan gila seperti itu? Itu cepat. Rasanya seperti teleportasi. Dua ahli setengah langkah ke dan Rilem di samping tuan muda Pulau Ular Laut sudah mati. Untuk membiarkan tuan muda Pulau Ular Laut melarikan diri, setengah langkah ke dan Rilem itu benar-benar mengorbankan nyawanya. Setengah langkah ke dan Rilem mengorbankan hidupnya sehingga tuan muda Pulau Ular Laut dapat melarikan diri melalui sepotong harta. Harga ini terlalu berat untuk dibayar. Astaga, tuan muda Pulau Ular Laut berhasil melarikan diri setelah membayar harga sebesar itu. Sisanya tidak dapat melarikan diri. 27 Inbon dan 2 Half Step 2 dan Rilem binasa. Kerumunan di sekitarnya terkejut melihat ini. Sekte naga yang baru dibentuk mengeluarkan perintah pembunuhan, menyebabkan banyak korban. Wang Xian tidak peduli tentang tuan muda Pulau Ular Laut yang melarikan diri. Musuh dari laut semuanya adalah sampah di matanya. Ini hanya kelahiran Sekte Naga. Saat Istana Naga muncul hiak. Aduh, ketika orang terakhir dari 8 pasukan akhirnya mati, seluruh medan kompetisi untuk kompetisi pahlawan muda luar biasa terdiam. Saat angin dingin bertiup, semua orang bisa merasakan dinginnya tulang mereka. Jenis hawa dingin ini lebih tajam daripada yang mereka rasakan dari tuan muda Pulau Ular Laut. Melihat mayat di sekitar mereka, mereka hanya bisa menggigil. Di antara 8 kekuatan, ada bawahan dari orang terkuat kedua di dunia bawah, orang-orang dari klan suci, klan Kiao, keluarga Wu, dan banyak kekuatan kelas 1 lainnya. Hanya tuan muda Pulau Ular Laut di antara 30 ahli bawaan yang berhasil keluar hidup-hidup setelah 2 ahli setengah langkah ke dan Rilem mengorbankan diri mereka untuk membantunya melarikan diri dengan harta yang dia miliki. Sisanya tewas di tempat. Melihat 50 naga yang muncul di belakang pemuda itu, semua orang benar-benar terkejut. Kekuatan apapun yang dapat memantapkan dirinya sebagai sekte suci tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di wilayah tertentu. Mulai hari ini dan seterusnya, pemuda itu akan tetap sama. Namanya adalah Raja Naga, pemimpin sekte dari sekte suci, Sekte Naga. Tidak ada yang meragukan Sekte Naga menjadi sekte suci dan tidak ada yang meragukan kekuatannya. Hanya 50 ahli bawaan sebelum mereka akan lebih dari ahli bawaan yang dimiliki banyak sekte suci lainnya. Ketika dia mengatakan dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi pahlawan muda luar biasa, masih banyak orang yang mengejeknya. Mereka menuduhnya takut setelah melihat para ahli dan mengira dia tidak berani mengambil tantangan. Sepertinya sekarang dia pasti memiliki kekuatan. Hanya saja dia sama sekali tidak memedulikan mereka yang berpartisipasi. Mengingat dia bisa membuat begitu banyak ahli memanggilnya sebagai Raja Naga, seberapa kuat dia.
Saya yakin dia pasti berada di atas alam bawaan. Itu 100% pasti. Kakak perempuannya sendiri mampu mengalahkan Tuan Muda Pulau Ular Laut. Dia tidak akan menjadi lebih buruk. Pakar tak tertandingi lainnya telah muncul di dunia bawah sekali lagi. Raja Naga dari Sekte Naga. Orang banyak berpikir untuk diri mereka sendiri. Wang Xian melihat ke seberang dan melihat masih ada banyak peralatan kamera di seluruh arena kompetisi untuk kompetisi pahlawan muda luar biasa. Semua kamera ini menyiarkan langsung ke seluruh dunia bawah melalui internet. Pada titik ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi di sini diketahui oleh seluruh dunia bawah. Perintah pembunuhan Sekte Medis Sein. Hehe, hari ini, Sekte Nagaku juga akan mengeluarkan perintah pembunuhan kepada semua kekuatan yang berperang melawan kita serta Sekte Sein Medis. Kami pasti akan memusnahkan kalian semua di masa depan. Wang Xian melihat ke arah kamera dan berkata dengan dingin. Dalam 3 hari, Sekte Naga kita akan mengadakan ziarah selama 2 hari berturut-turut. Pada hari pertama, saya harap kalian akan datang dan Sekte Naga kami pasti akan menjadi tuan rumah yang baik. Suara Wang Xian bergema dan orang banyak bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka yang mengandalkan kamera untuk streaming langsung melalui website Underworld juga telah melihatnya dengan jelas dengan mata mereka. Meski dipisahkan oleh layar, mereka masih bisa melihat dan merasakan dominasi tak terbatas dan niat membunuh dalam kata-kata Wang Xian. Mereka semua sangat terkejut. Ini apakah Raja Naga dari Sekte Naga menyatakan perang melawan Sekte Sein Medis dan klan Kiao? Kita berbicara tentang 2 kekuatan kelas Sein di sini. Dia terlalu mendominasi dan sombong. Setelah membantai semua orang dari 8 kekuatan, dia mengumumkan akan memusnahkan mereka semua. Itu terlalu gila. Mendirikan sekte suci pada usia 20 dan memiliki 50 ahli bawaan sebagai bawahan. Ini terlalu mengejutkan. Setiap tindakan Miracle Dr. Wang dari River Town mengejutkan seluruh dunia bawah. Dan sekarang dia mengeluarkan tantangan ke Medical Saint Sect dan Kiao Clan. Apakah dia sedikit terlalu berani untuk mengumumkan bahwa dia akan memusnahkan semua kekuatan yang menerima perintah pembunuhan dari Medical Saint Sect? Itu adalah 8 kekuatan. Di antaranya, salah satunya bahkan merupakan kekuatan kelas Sein. Jika kita menyatukan 7 kekuatan lainnya, mereka juga bisa setara dengan Sekte Suci. Bersama dengan Sekte Sein Medis, itu akan menjadi kekuatan dari 3 kekuatan kelas Sein. Pengumuman Wang Xian mengejutkan semua orang. Dia memperjelas bahwa dia tidak akan beristirahat sampai salah satu sisinya binasa atau Sekte Sein Medis dan klan Kiao binasa. Itu terlalu menakutkan. Meskipun demikian, semua orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan terhadapnya. Tidak ada yang berani menjelaskan secara terbuka untuk melawan Sekte Medis Sein, klan Kiao dan 7 kekuatan lainnya. Bahkan sekte suci lainnya tidak akan berani membuat 2 sekte suci lainnya menjadi musuh mereka pada saat yang bersamaan. Kesombongan. Dia terlalu sombong. Dia mengatakan dia akan memusnahkan Sekte Sein Medis kita. Ledakan. Pada saat ini, di dalam lembah pegunungan Medical Saint Sect. Ketika 2 pemimpin sekte dari Sekte Sein Medis melihat pernyataan Wang Xian di video tersebut, mereka sangat marah. Sementara mata mereka bersinar karena marah, mereka juga sedikit terkejut. Dia seharusnya menganggap dirinya beruntung jika kita tidak mengejarnya. Namun, dia mengatakan dia akan memusnahkan kita. Haha, besar. Raja Naga dari Sekte Naga hebat, hebat. Mereka berdua menatap video itu dengan marah. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuh mereka. Dalam 3 hari, itu akan menjadi peringatan kematian Sekte Nagamu. Beritahu tetua tertinggi dari Sekte Sein Medis. Kami telah mencapai titik di mana insiden ini tidak akan berakhir tanpa ada pihak yang binasa. Kami akan mengerahkan semua kekuatan kami. Meskipun bocah itu memiliki pengaruh yang tidak terduga, hanya Sekte Naga saja tidak cukup untuk mengguncang fondasi Sekte Sein Medis kita, angan-angan. Teriak kedua pemimpin sekte dan tampak mengerikan. Tetua dari Sekte Sein Medis di sekitarnya juga penuh dengan niat membunuh. Kata-kata pemuda dalam video itu bukan sekadar provokasi. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan beristirahat sampai satu pihak binasa. Dan dia membuat pernyataan yang sama kepada 2 sekte suci. Seorang tetua yang bijak merenung sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin sekte, saya yakin pilihan terbaik kita adalah bersekutu dengan klan Kiao. Sekte Naga tidak lemah. Selain itu, Raja Naga itu kemungkinan besar berada di atas alam bawaan. Beritahu tetua tertinggi kita juga. Tidak ada yang perlu ditakutkan hanya tentang Sekte Naga, pemimpin sekte lainnya menarik wajah panjang dan berteriak. Saya hanya berpikir untuk bermain aman. Karena dia berani menantang kita dan klan Kiao, dia harus menyadari kekuatan dari 2 sekte suci.
Saya hanya takut dia masih menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, penatua itu mengingatkan. Dua pemimpin sekte dari Sekte Saint Medis menjadi tenang dan menjawab, kami akan menghubungi klan Kiao. Jika Sekte Naga masih menyembunyikan kekuatan mereka, mereka memang akan mengerikan. Brengsek, brengsek, Sekte Naga terlalu sombong dan kurang ajar. Itu hanya sekte suci yang baru didirikan, namun dia berani menjadi sangat sombong. Nguk-guk, di dalam puncak gunung, sebuah kelompok berkumpul di Grand Hall dan menonton video di layar dengan sungguh-sungguh. Klan Kiao tidak akan pernah mengharapkan pihak lain pergi sejauh ini setelah membunuh 4 murid mereka hanya karena menerima perintah pembunuhan dari Sekte Saint Medis. Terutama setelah mengetahui bahwa pihak lain memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika klan Kiao tahu bahwa pihak lain adalah klan suci, mereka tidak akan pernah terlibat dalam hal ini. Sekarang setelah mereka naik ke kapal, mereka tidak bisa turun. Pihak lain mengeluarkan tantangan kepada mereka secara langsung dan bahkan menyatakan bahwa mereka akan memusnahkan mereka. Mendominasi dan sombong. Di aula besar klan Kiao, semua orang sangat getir. Sekte Suci telah menyatakan bahwa mereka akan memusnahkan mereka. Apalagi itu datang dari Miracle Dr. Wang dari River Town yang selama ini dikenal sangat mendominasi dalam tindakannya. Ini tidak akan menjadi lelucon. Tidak peduli bagaimana kejadian ini terjadi, klan Kiao mereka akan mengalami pukulan besar. Bahkan jika mereka meraih kemenangan pada akhirnya. Melihat 50 ahli bawaan yang kuat, klan Kiao ketakutan meskipun marah. Seluruh klan Kiao bahkan tidak memiliki banyak ahli. Beritahu Lao Zu tentang ini dan biarkan dia yang memutuskan. Kata pemimpin klan Kiao klan tanpa daya. Dia menyesali perbuatannya. Karena keserakahan, dia menerima perintah pembunuhan dari Medical Saint Sect. Sekarang, dia terpaksa melawan sekte suci lainnya. Dia menyatakan perang dengan satu sekte suci dan 7 pasukan kelas 1 lainnya. Ini memang gaya Miracle Dr. Wang dari River Town. Mereka akan menunaikan ibadah haji 3 hari dari sekarang. Mereka akan menerima musuh pada hari pertama dan menerima haji pada hari kedua. Betapa besar kepercayaan dirinya. Raja Naga dari Sekte Naga. Mulai sekarang, seluruh dunia bawah akan dihebohkan dengan ini. Pasukan yang tersisa kagum pada pemuda yang berbicara dengan berani di arena kompetisi pahlawan muda luar biasa. Bahkan Sekte Suci di sana merasakan getaran di hati mereka. Mereka harus menghormati pemuda ini di masa depan. Pendiri Sekte Suci, Raja Naga. Ayo pergi. Wang Xian memindai semua orang dengan sudut bibirnya tertarik. Dia memandang Xiao Yu dan yang lainnya di sampingnya dengan wajah berseri-seri. Sekte Naga didirikan, dan nama mereka dikenal di dunia bawah. Selanjutnya, Sekte Suci akan mulai bersaing satu sama lain. Dia ingin Sekte Naga mendominasi dunia bawah dan naik di atas Sekte Suci manapun. Sekte Naga akan mengambil alih peringkat talenta tertinggi tahun ini. Mo Qinglong berjalan di belakang dan melirik tebing bernama raksasa dengan sudut bibirnya sedikit tertarik. Dia bergerak dengan cakar naga iblisnya yang besar, menyapu mereka melintasi tebing bernama. Bam, bam, bam. Debu dari bebatuan berjatuhan saat Mo Qinglong mengayunkan cakar naganya dari atas ke bawah. Dengan gerakan cepat lainnya, dia kembali ke belakang Wang Xian lagi. Mereka semua menyaksikan Wang Xian dan geng dalam diam. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika mereka melihat Mo Qinglong terbang ke Name Cliff, mereka menoleh. Angin timur yang dingin menyapu saat dua kata yang kuat muncul di tebing bernama. Sekte Naga. Kaligrafi yang tampak seperti menari dipenuhi dengan keperkasaan yang tak terbatas. Di pintu masuk, semua orang berinisiatif untuk memberi jalan kepada mereka saat mereka memandang mereka dengan kagum. Bagan pahlawan muda luar biasa kali ini tampaknya dipersiapkan untuk Sekte Naga. Hehe, sekelompok pemuda ini mengambil alih peringkat seperti angin sepoi-sepoi. Ini terlalu sakit. Bagaimana bisa mereka mendapatkan kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda? Aku khawatir pertumpahan darah akan terjadi di dunia bawah 3 hari dari sekarang. Sampai kelompok sosok itu menghilang, semuanya menonton dalam diam. Sekte Suci dan klan suci lainnya di lapangan mulai berjalan perlahan. Amitabha, ini adalah Sekte Suci yang menakutkan. Semuanya adalah pakar bawaan sejak lahir. Kata Biksu Bunga dengan datar sambil mengutak-atik manik-maniknya yang berdarah dengan tatapan tegas. Menarik. Sangat menyenangkan bahwa dunia bawah menjadi kacau. Sudah waktunya bagi kita, diabolisme yang mereka anggap sebagai kita, untuk bangkit. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan melebarkan mulutnya saat dia mengalihkan pandangannya ke para ahli dunia bawah di sekitarnya. Dengan tampang haus darah di wajahnya, dia berkata, pertumpahan darah akan dimulai lagi di dunia bawah.
Amitabha, saya menggunakan setengah dari manik-manik saya dalam pertempuran tadi. Saatnya mengumpulkan kembali. Aura haus darah muncul di wajah biksu bunga saat dia melihat sekeliling. Saat dia menyatukan kedua telapak tangannya, dia menundukkan kepalanya perlahan. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu menatapnya dengan dingin sebelum dia melangkah ke sedannya. Di depan tandunya, keempat pria parubaya itu berdiri di sana tanpa bergerak sedikitpun. Wajah mereka memucat saat mereka merasakan aura samar yang mendominasi dari setengah langkah kebawaan. Untuk memperkuat istana mayat iblis, aku membutuhkan lebih banyak mayat para ahli. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu memandangi empat pria parubaya dengan tatapan membunuh yang samar. Dia duduk di sedan dan keluar. Wow, bagan pahlawan muda luar biasa telah diperbarui. Seru Xiao Yu dengan sungguh-sungguh saat dia memeriksa teleponnya ketika geng itu berada di dalam mobil menuju River Town. Mengapa, Xiao Yu? Apakah Anda nomor satu? Penatua Fang bertanya dengan wajah tersenyum dari sampingnya. Tidak, itu bukan aku. Xiao Yu cemberut dengan sedikit ketidakbahagiaan. Akulah yang mengalahkan Tuan Muda Pulau Ular Laut. Alih-alih memberi saya tempat pertama, mereka memberikannya kepada saudara laki-laki saya. Sangat tidak adil. Sungguh juara yang tidak bermahkota. Ini teduh. Bukankah mereka mengatakan tidak ada peringkat bagi mereka yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi? Xiao Yu berkomentar dengan ketidakpuasan sementara yang lain di sekitarnya tertawa kecil. Mendirikan sekte suci pada usia 20 tahun. Menurutmu apakah dia perlu masuk ke arena? Selain itu, Anda adalah saudara perempuannya. Bagaimana mungkin orang berpikir Xiao Xian lebih lemah darimu? Kata Guan Suking kepada Xiao Yu sambil tersenyum. Itu tetap tidak adil. Kejuaraan harus menjadi milikku. Juara wanita pertama dalam sejarah. Xiao Yu berlari ke Wang Xian dengan ketidaksenangan. Tapi kemudian, dia berseru dengan gembira, saudaraku, kamu baru saja gagah. Aku selalu gagah. Wang Xian terkekeh. Seluruh dunia bawah memanas. Semuanya sedang mendiskusikan Sekte Naga. Saudaraku, Sekte Medis Sein, dan klan Kiao cukup kuat. Jika mereka benar-benar muncul dalam 3 hari, apakah kita perlu mendapatkan bayi-bayi itu dari Istana Naga terlebih dahulu? Haha, dan paus biru dari saudara ipar, King Yue. Saya yakin itu akan membuat mereka ketakutan. Xiao Yu memegang lengan Wang Xian saat dia berkomentar dengan penuh semangat, menggunakan imajinasinya. Apakah kita membutuhkan anggota Istana Naga untuk berada di sini? Sampai saat itu, Anda bisa berubah menjadi naga ilahi yang tak terkalahkan dan menjatuhkan sekte suci sendirian. Kata Wang Xian dengan bercanda. Kakak kamu. Xiao Yu menatapnya dengan marah. Saat dia memikirkan seperti apa penampilannya setelah transformasi, rambutnya berdiri tegak. Jika dia harus berubah menjadi naga ilahi untuk waktu yang lama, dia akan marah dengan penampilannya sendiri. Oke, Xiao Yu adalah yang paling lucu dari semuanya, kata Wang Xian dengan tergesa-gesa saat melihat ekspresi marahnya. Saya berharap mereka semua akan datang dalam 3 hari. Jika tidak, Sekte Naga perlu bersusah payah untuk mencari mereka satu persatu. Jejak niat membunuh melintas di mata Wang Xian saat dia berbicara. Dia tidak akan melepaskan salah satu dari mereka yang menginginkan nyawanya. Dia tidak akan melepaskan semua kekuatan seperti Medical Saint Sect, Kiao Clan, Wu Family, dan sebagainya. Mereka harus membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan hari ini. Kendaraan melanjutkan perjalanannya ke River Town. Mereka tiba di River Town pada malam hari. Saat mereka memasuki kota, armada mobil mewah muncul entah dari mana di sekitar mereka. Lebih dari mereka, ratusan dari mereka mengemudi di samping mobil mereka. Tanpa komunikasi apapun, mobil-mobil ini berjejer di depan mereka. Dengan pelat mobil River Town, mereka mengantar mobil itu ke villa. Selanjutnya, orang-orang di dalam mobil mewah tersebut tidak keluar dan langsung pergi. Semua bidikan besar River Town sedang duduk di dalam mobil saat mereka melirik villa dengan kagum. Itu adalah rumah Raja Naga, pendiri Sekte Suci. Itu adalah tanah suci semua orang di River Town. Wang Xian tersenyum pada keluarga-keluarga dan tokoh-tokoh terkenal yang menjilat. Kembali ke villa, dia berbaring di sofa dengan nyaman, menyesap secangkir teh. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelusuri pembaruan di dunia bawah. Raja Naga mendirikan Sekte Suci dengan 50 pakar bawaan. Raja Naga yang tak tertandingi muncul sebagai juara pahlawan muda luar biasa. Pemuda yang paling menakutkan, Wang Xian, Raja Naga. Ziarah Sekte Naga dalam 3 hari. Apakah itu akan musnah atau mengejutkan dunia bawah? Raja Naga yang baru dibentuk mengeluarkan perintah pembunuhan Sekte Naga ke Sekte Saint Medis, klan Kiao, keluarga Wu dan
Dunia bawah sekali lagi terguncang karena Wang Xian, dan kali ini, panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh dunia bawah sedang mendiskusikan pendirian Sekte Naga. Apa yang terjadi di medan kompetisi-kompetisi pahlawan muda luar biasa berada di luar ekspektasi kekuatan manapun. Miracle Dr. Wang dari River Town membunuh para murid dari Medical Saint Sect. Selusin pria muda muncul dan menyingkirkan semua talenta tertinggi seperti iblis. Medical Saint Sect mengeluarkan perintah pembunuhan, 8 pasukan menerimanya dan berusaha membunuh Wang Xian. Setelah ini, Wang Xian mendirikan Sekte Suci. Sekte Naga dibentuk dan membunuh 29 ahli bawaan dari 8 kekuatan lainnya. Raja Naga mengumumkan perintah pembunuhan Sekte Naga. Mereka mengejar semua pasukan yang telah menerima perintah pembunuhan dari Medical Saint Sect dan Medical Saint Sect. Di antaranya, ada klan suci lainnya. Insiden mengejutkan yang terjadi selama 1 hari bahkan lebih dari apa yang terjadi sepanjang tahun sebelumnya. Semua orang di dunia bawah terkejut dan sedang mendiskusikan kejadian itu. Dan untuk nama Miracle Dr. Wang dari River Town, semua orang sekarang memilih untuk memanggilnya Raja Naga. Raja Naga dari Sekte Naga. Itu juga merupakan nama kehormatan untuk seorang ahli yang tak tertandingi, dan Wang Xian jelas memenuhi syarat. Namun, beberapa pengumuman mengejutkan dibuat melalui situs Underworld pada hari kedua. Dalam 3 hari, Sekte Saint Medis kami akan memimpin semua ahli kami untuk memusnahkan Sekte Naga di River Town. Musnahkan Sekte Suci. Dalam 3 hari, klan Kiao kita akan memimpin semua ahli kita untuk memusnahkan Sekte Naga di River Town. Musnahkan Sekte Suci. Dalam 3 hari, keluarga Wu kita akan memimpin semua ahli kita untuk memusnahkan Sekte Naga di River Town. Musnahkan Sekte Suci. Satu demi satu, total 8 pesan diterbitkan pada pagi hari kedua. Dalam 3 hari, mereka akan memusnahkan Sekte Naga ketika Sekte Naga mengadakan ziarah mereka. Pesannya seperti yang diharapkan oleh orang-orang di dunia bawah. Meski begitu, ketika Sekte Medis Suci dan klan Kiao membuat pernyataan, mereka masih mengejutkan seluruh dunia bawah. Pertempuran Sekte Suci. Sudah lama sejak pertempuran Sekte Suci di dunia bawah. Itu terlalu gila. Raja Naga yang gila dari Sekte Naga telah menantang 2 Sekte Suci pada saat yang bersamaan. Bersama dengan 7 pasukan kelas 1, kekuatan koalisi akan berada di luar imajinasi semua orang. Sekte Saint Medis dan klan Kiao benar-benar marah. Tidak, kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka marah. Sebaliknya, Raja Naga yang marah menginginkan pertempuran mematikan melawan mereka. Dalam 3 hari, akan ada pertempuran besar yang tak tertandingi. Jika Sekte Saint Medis, klan Kiao, dan 7 pasukan kelas 1 mengerahkan semua kekuatan mereka, berapa banyak ahli bawaan yang akan ada? 7 pasukan kelas 1 akan memiliki kira-kira 25 ahli bawaan. Adapun Sekte Saint Medis, tidak ada yang benar-benar tahu. Namun, sebagai sekte suci yang dikenal untuk memurnikan pil eliksir, mereka akan memiliki tidak kurang dari 35. Pakar bawaan dari klan Kiao tidak akan kurang dari 25. Bersama-sama, itu adalah 70 ahli bawaan yang gila. Pertempuran abad ini akan menjadi pertempuran abad ini. Bagaimana Sekte Naga akan menahan kekuatan hampir 3 sekte suci? Kamu sekarang dapat memasang taruhanmu di situs web dunia bawah. Dalam 3 hari, apakah Sekte Naga akan dimusnahkan atau Sekte Saint Medis dan yang lainnya? Saatnya memasang taruhan Anda. Seluruh dunia bawah telah meletus karena pengumuman yang dibuat oleh Sekte Medis Saint, klan Kiao dan 7 pasukan kelas 1. Sekte Naga pasti akan dimusnahkan. Sekte Saint Medis adalah salah satu dari sedikit sekte suci dengan kekuatan terkuat. Kekuatan mereka tidak akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditandingi oleh Sekte Naga yang baru didirikan, apalagi koalisi dengan klan Kiao dan kekuatan lainnya. Saya juga berpendapat bahwa Raja Naga dari Sekte Naga terlalu sombong untuk menantang begitu banyak kekuatan pada saat yang bersamaan. Ini tidak mendominasi, itu mengejar kematiannya sendiri. Lagi pula dia masih muda dan penuh semangat. Dia pasti berpikir bahwa dia bisa melawan 2 kekuatan kelas Saint dengan 50 ahli bawaan sebagai murid. Dia mungkin belum mempertimbangkan tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Lao Zu dari klan Kiao. Lao Zu dari klan Kiao sangat kuat. Di peringkat para ahli yang tak tertandingi, dia berada di peringkat ke-10. Dia adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis juga merupakan eksistensi yang menakutkan di atas alam bawaan. Selain itu, tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis yang masih hidup. Meskipun 50 ahli bawaan dari Sekte Naga kuat,
satu-satunya yang memiliki kekuatan di atas alam bawaan mungkin adalah Raja Naga. Terlebih lagi, keaslian kekuatannya masih harus diverifikasi. Saat pengumuman dominan dibuat di situs Underworld, semua orang mendiskusikan topik itu dengan sungguh-sungguh. Adapun ziarah ke Sekte Naga dalam 3 hari, banyak seniman bela diri tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Sekte Naga setelah analisis. Meskipun Sekte Suci yang baru didirikan mengejutkan, kekuatan Sekte Suci tradisional berada di luar imajinasi orang biasa. Khususnya untuk Sekte Saint Medis yang secara luas dianggap sebagai Sekte Suci dengan sumber daya terbanyak. Ada juga banyak seniman bela diri di dunia bawah yang secara belak-belakan mengklaim bahwa Sekte Naga pasti akan dimusnahkan dan kebangkitan Raja Naga hanya akan menjadi sekejap. Ini karena ahli terkuat kedua di dunia bawah, penguasa Pulau Ular Laut, adalah ahli yang hampir tak tertandingi. Raja Naga dari Sekte Naga telah membunuh 2 ahli yang bersama putranya dan bahkan berusaha membunuh putra satu-satunya. Sebagai ahli terkuat kedua yang tak tertandingi di dunia bawah, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Mempertimbangkan gaya dan kepribadian penguasa Pulau Ular Laut, dia pasti akan mengejar kehidupan Raja Naga. Pada saat ini, meskipun Raja Naga memiliki bakat yang menakutkan, dia pasti akan terbunuh jika dia menghadapi penguasa Pulau Ular Laut. Niscaya, taruhan pada Sekte Naga yang dimusnahkan telah mencapai lebih dari 50 miliar sementara mereka yang bertaruh pada Sekte Naga yang memusnahkan Sekte Saint Medis adalah lebih dari 1 miliar. Hehe. Wang Xian mengungkapkan senyuman setelah melihat komentar yang ditinggalkan di situs Underworld. Sekte Medis Saint, klan Kiao dan penguasa Pulau Ular Laut. Mata Wang Xian berkedip. Beberapa waktu yang lalu, dia ketakutan saat pertama kali memasuki situs Underworld dan melihat nama-nama ini. Dan sekarang, dia akan memusnahkan mereka. Pergantian peristiwa yang menarik. Kalau begitu, kita akan tahu hasilnya dalam 3 hari. Kekejaman bersinar di mata Wang Xian. Hah? Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba melihat seutas benang disematkan di atasnya. Utas dimulai oleh Sekte Suci Donghua. Hanya nama Sekte Suci Donghua sudah cukup untuk menjamin bobotnya. Semua orang di dunia bawah sangat menghormatinya sampai pada titik pemujaan. Itu juga Sekte Suci terkuat. Pakar terkuat di dunia bawah adalah Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua. Selama ini, ada slogan yang umum dikenal Donghua berkuasa di dunia bawah. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui kekuatan dan status Sekte Suci Donghua dari slogannya. Pengumuman yang dibuat oleh Sekte Suci Donghua mengejutkan semua orang. Kembalinya diabolisme. Pengumuman singkat yang hanya terdiri dari 4 kata itu masih membuat banyak orang tercengang. Diabolisme mengacu pada mereka yang mengambil nyawa orang untuk meningkatkan kultivasi mereka. Di dinasti Qing, diabolisme pernah menguasai seluruh dunia bawah. Dunia bawah dipenuhi dengan pembunuhan dan kejahatan di mana-mana selama periode itu. Selanjutnya, Sekte Suci, dengan Sekte Suci Donghua sebagai pemimpin, memaksa diabolisme ke pengasingan. Dan sekarang, diabolisme telah kembali. Ketika pengumuman itu dibuat, semua informasi tentang diabolisme bermunculan. Kompetisi untuk bagan pahlawan muda luar biasa baru saja berakhir. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu menyergap pasukan kelas 1, membunuh semua orang dan menjadikan mereka zombie. Biksu bunga membunuh lusinan orang dengan cara brutal, menyedot darah mereka dan membuatnya menjadi manik-manik Buddha berdarah. Istana mayat iblis, kuil roh iblis, peninggalan, dan roh alang-alang adalah 4 kekuatan utama diabolisme. Mereka telah muncul dengan kekuatan diabolisme tersembunyi lainnya. Wang Xian melihat berbagai pesan dan mengerutkan kening. Kembalinya diabolisme. Saya mendengarnya dari Sui Huang sebelumnya. Ada 2 alasan mengapa kekuatan dunia bawah relatif lebih lemah dibandingkan dengan yang ada di panggung internasional. Salah satu alasannya adalah karena hilangnya 9 kuali sedangkan yang lainnya karena diabolisme. Melemahnya dunia bawah tidak diberikan sejak zaman kuno. Di zaman kuno, pasukan dunia bawah bisa menyapu seluruh dunia. Bahkan kaisar tidak dapat mengelola dunia bawah saat itu, dan tidak dapat melakukan apapun selain meninggalkan mereka sendirian. Selain itu, beberapa kaisar adalah master sekte dari sekte leluhur. Orang bisa membayangkan betapa mulianya dunia bawah saat itu. Namun, seluruh kekuatan dunia bawah melemah secara signifikan dengan menghilangnya 9 kuali dan kebangkitan diabolisme. 9 kuali digunakan untuk mengamankan keberuntungan bagi seluruh bangsa. Salah satu kegunaan terbesar bagi mereka adalah mengumpulkan ki spiritual. Yang disebut ki spiritual juga dikenal sebagai kekuatan spiritual. 9 kuali dapat mengumpulkan energi spiritual, dan memenuhi tanah Tiongkok yang terbukti jauh lebih efektif bagi para pembudidaya. Namun,
Energi spiritual menghilang di tanah Tiongkok setelah 9 kuali hilang. Dengan ini, diabolisme muncul. Kultivasi diabolisme terutama bergantung pada garis keturunan, dan energi spiritual hanyalah pelengkap. Ini menghasilkan perkembangan yang jauh lebih cepat dalam kultivasi mereka untuk pembudidaya diabolisme daripada seniman bela diri biasa. Seni kultivasi dalam diabolisme didasarkan pada garis keturunan. Mereka adalah orang-orang eksentrik yang membantai seniman bela diri dunia bawah untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ini, pada gilirannya, memicu pertumpahan darah di dunia bawah dengan pembantaian tanpa akhir selama beberapa dekade. 50 tahun yang lalu, Niu Shuang dari Sekte Suci Donghua muncul dan mengumpulkan sekelompok Sekte Suci untuk mengepung diabolisme. Tak terkalahkan seperti Niu Shuang, dia mengalahkan beberapa pemimpin Sekte diabolisme, memaksa mereka mengasingkan diri, setelah itu mereka tidak berani membuat diri mereka dikenal lagi. Sejak saat itu, kedamaian telah dipulihkan di dunia bawah. Tapi, kekuatan dunia bawah turun 3-4 kali karena korban yang tak terhitung jumlahnya setelah melalui perang dengan diabolisme. Saat itu, jumlah pakar bawaan di dunia bawah tidak lebih dari 100 orang. Saat kekuatan di dunia bawah melemah, pasukan asing yang mengincar sumber daya yang sangat besar dan warisan kuno dunia bawah datang untuk menjarah. Dunia bawah telah menerima pukulan besar lainnya selama lebih dari 10 tahun. Selama 50 tahun terakhir, hanya 20 hingga 30% kekuatan yang dipulihkan di dunia bawah. Karena itu masih lemah. Dengan bangkitnya diabolisme lagi, badai berdarah lainnya bisa membayangi dunia bawah sekali lagi. Negara harus bisa menjatuhkan sanksi pada mereka jika diabolisme keluar untuk pembunuhan yang tidak bersalah seperti dulu. Situasinya tidak seserius yang saya bayangkan, tetapi konflik akan meningkat. Wang Xian merenung pada dirinya sendiri ketika dia membaca pesan di dunia bawah. Era telah berubah. Dengan teknologi modern, bahkan pakar bawaan tidak dapat menahan pengeboman. Hanya ketika seseorang maju melampaui level inbound mereka bisa bertahan di bawah pengeboman. Namun, pakar dan rilem juga harus menghindari senjata strategis itu. Belum lagi senjata penghancur seperti bom nuklir yang bahkan akan menyebabkan pakar dan rilem menjadi abu. Dengan pemerintah yang memegang kendali, diabolisme tidak akan berani seenaknya membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, pertumpahan darah tak terhindarkan terjadi di dunia bawah. Kultus setan. Saya tidak peduli apakah mereka anggota diabolisme atau bukan selama mereka tidak memprovokasi saya. Wang Xian menggulir teleponnya tanpa khawatir. Namun, dunia bawah meletus karena kebangkitan diabolisme. Generasi yang lebih tua tahu lebih banyak tentang itu, sedangkan generasi yang lebih muda tahu kacang. Memurnikan mayat dan aura darah terdengar sangat mengesankan. Pikiran mengendalikan lusinan zombie untuk pertempuran tampak luar biasa. Saya mendengar tentang diabolisme dari kakek saya. Mereka mengerikan. Setelah mereka membunuhmu, mereka akan mengekstrak esensi darahmu atau mengubahmu menjadi mayat. Anda tidak akan beristirahat dengan tenang bahkan setelah Anda mati. Bahkan Sekte Suci Donghua telah merilis pesan ini di dunia bawah. Mereka pasti menarik. Kekuatan lama diabolisme bahkan dapat mengambil alih seluruh dunia bawah. Jika bukan karena kepemimpinan Niu Shuang dari Sekte Suci Donghua, dunia bawah masih akan didominasi oleh diabolisme. Dunia bawah telah kacau akhir-akhir ini dengan kebangkitan diabolisme, Raja Naga yang muncul, dan pertempuran antara Sekte Naga, Sekte Saint Medis, dan klan Kiao. Seluruh dunia bawah sedang dalam pergolakan. Adakah yang ingin bertemu dalam kelompok dan menonton pertempuran zaman dalam 2 hari? Ayo pergi ke River Town. Pertempuran adalah antara Sekte Suci. Namun, Raja Naga telah menyebutkan bahwa dia akan menerima kedatangan Medical Saint Sect dan Kiao Clan. Pasukan lainnya sebaiknya menghindarinya. Kalau tidak, mereka mungkin terbunuh karena kesalahan. Itu benar. Kita harus menjauh dan menunggu berita tentang hasilnya. Lupakan tentang pergi. Kalau tidak, mereka akan mengira kita sebagai orang dari pihak lawan. Kita bisa menunggu berita di River Town besok. Tunggu berita apa? Sekte Naga akan dimusnahkan. Bahkan jika kita tidak dapat menyaksikan pertempuran zaman dengan mata kepala sendiri lusa, kita harus menunggu hasil langsung. Ayo pergi ke River Town besok. Semua orang fokus pada pertempuran. Bahkan kebangkitan diabolisme tidak lebih mengesankan daripada pertempuran Sekte Suci saat ini. Selain itu, pertempuran ini tidak akan berakhir dengan jatuhnya salah satu pihak. Sehari sebelum ziarah Sekte Naga, sebagai sekte leluhur yang dominan dan bertahan lama, lembah di Medical Saint Sect dikelilingi oleh berbagai macam tanaman. Beberapa tanaman terlihat cantik, bunga-bunga besar bermekaran. Beberapa dari mereka mengeluarkan aroma samar. Dari jauh,
lembah tampak seperti negeri dongeng di tengah kabut. Sangat sulit bagi orang luar untuk memasuki lembah. Bahkan pakar bawaan bisa mati di pertahanan tak terlihat di sekitar lembah. Pada saat ini, sekelompok murid Medical Science Sekte berdiri di tengah lembah. Ada lebih dari 5.000 orang, termasuk murid dari 2 keluarga di Medical Science Sekte. Di antaranya, sekitar 500 dari mereka berdiri di sana. 500 orang ini adalah kekuatan inti dari Medical Science Sect. 2 lelaki tua berambut putih di depan sedang duduk di atas, dengan satu mengenakan pakaian hijau, dengan 2 lengan zamrud. Yang lainnya mengenakan jubah tau dengan 8 trigram di atasnya dengan percikan ungu di telapak tangannya. 1. 2 dari mereka duduk di sana sementara 2 master sekte dan murid lainnya berdiri di bawah. Semua orang bersiap untuk memusnahkan sekte naga besok. Pria tua berjubah tau terdengar datar ketika dia mengumumkan ini kepada 500 murid Medical Science Sect. Nada suaranya terdengar lembut seolah dia sedang membuat pengumuman biasa. Sepertinya sekte Saint Medis belum memasuki pertempuran selama 50 tahun. Kami telah tinggal terlalu rendah. Sudah waktunya kita keluar dan mencari udara segar, kata lelaki tua lainnya dengan jelas. Bagi mereka, sepertinya sangat mudah untuk memusnahkan sekte naga besok. Ya, penatua tertinggi. Sekelompok murid membungkuk dan menjawab di bawah panggung. Mereka tidak memiliki banyak semangat juang atau kegembiraan. Dengan 2 tetua tertinggi di sekitarnya, memusnahkan sekte suci yang baru bukanlah masalah besar. Di antara 500 orang, ada 40 pakar bawaan. Sisanya adalah artis bela diri level 8 atau 9 atau setengah langkah kebawaan. Ini adalah betapa hebatnya sekte Saint Medis. Dengan sejumlah besar sumber daya dan seni memurnikan elixir pills yang menakutkan, tidak ada kekuatan yang bisa membayangkan berperang melawan mereka. Belum lagi mereka bergandengan tangan dengan klan Kiao untuk memusnahkan sekte suci ini. Catatan akhir. 1. 8 trigram mengacu pada 8 simbol yang digunakan dalam kosmologi Tao untuk mewakili prinsip dasar realitas, dilihat sebagai rentang dari 8 konsep yang saling terkait. Mereka hanyalah sekte naga kecil yang dipimpin oleh seorang anak sombong yang berpikir dia bisa bertindak seperti itu hanya dengan 50 murid tingkat bawaan. Besok, kita akan menghancurkan mereka dengan mudah bersama dengan Medical Science Sect. Pada saat ini, di dalam klan Kiao di Nguk-Guk, seorang lelaki tua yang kasar dan pemarah duduk di tengah. Sebelum dia, ada 700-800 orang. Di antaranya, beberapa ahli bawaan dengan aura menakutkan berdiri dalam 2 baris di kiri dan kanannya. Semuanya memiliki ekspresi dingin. Lao Zu, bocah dari sekte naga itu memiliki 50 ahli bawaan. Apalagi semuanya masih sangat muda. Dia mungkin memperoleh beberapa harta yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bangkit begitu cepat. Di hadapannya, seorang lelaki tua berseragam kuning berkomentar dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengenakan pakaian klan Kiao. Selain itu, sebagian besar orang di sini tidak mengenakan pakaian klan Kiao. Sebaliknya, mereka berasal dari keluarga lain. Orang tua yang berbicara berasal dari keluarga Wu. Adapun yang lainnya, mereka berasal dari 6 keluarga lainnya. Klan Kiao telah mengumpulkan 7 pasukan kelas 1 lainnya. Di lapangan, ada total 50 ahli bawaan. Meskipun mereka tidak melepaskan aura mereka, orang biasa masih merasa tercekik di hadapan mereka. Bocah berusia 20 tahun memiliki kekuatan dan pengaruh yang gila. Jika seseorang mengatakan dia tidak mengalami pertemuan misterius, tidak ada yang akan percaya. Apapun itu, kita akan tahu besok. Lao Zu menyeringai tipis dan melanjutkan, mereka pasti mencari kematian untuk membunuh murid-murid klan Kiao Ku dan menantang 2 pasukan kelas Sein pada saat yang sama. Itu benar. Raja Naga itu terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Dengan klan Kiao dan tetua tertinggi dari sekte Saint Medis besok, memusnahkan sekte naga akan berjalan-jalan di taman. Di bawah panggung, para pemimpin sekte dari berbagai sekte tertawa kecil. Awalnya, kemunculan tiba-tiba sekte suci, sekte naga, membuat mereka merasa putus asa. Mereka telah menyinggung klan suci. Selain itu adalah keberadaan yang menakutkan dengan 50 ahli bawaan. Jika sekte naga ingin membalas dendam pada pasukan kelas 1 ini, itu akan menjadi tugas yang sederhana. Namun, Raja Naga yang kurang ajar itu mengumumkan bahwa dia ingin membunuh mereka semua, termasuk sekte Medis Saint dan klan Kiao. Ia bahkan menambahkan, pada hari haji nanti, ia akan menunggu kedatangan mereka. Kesombongan mutlak. Melihat Lao Zu dan para murid kuat dari klan Kiao, mereka merasa lega dan bersemangat. Sudah ada 50 ahli bawaan yang berkumpul di sini. Selain itu, mereka memiliki eksistensi yang berada di atas alam bawaan.
Meskipun 50 dari mereka mungkin bukan tandingan 50 ahli bawaan dari Sekte Naga, mereka masih memiliki Sekte Saint Medis bersama mereka. Klan Kiao telah dengan jelas menghubungi Sekte Saint Medis tetapi mereka tidak tahu kekuatan pasti dari Sekte Saint Medis. Meskipun demikian, mereka yakin bahwa Sekte Saint Medis akan lebih kuat daripada klan Kiao. Dengan 50 ahli bawaan mereka bersama dengan 30 hingga 40 ahli bawaan dari Sekte Saint Medis, Sekte Naga masih akan dibantai bahkan jika mereka menyembunyikan kekuatan penuh mereka. Selain itu, mereka jelas memiliki lebih banyak ahli yang berada di atas alam bawaan. Sekte Naga harus dimusnahkan dan Raja Naga harus mati. Semua orang merasa sangat percaya diri. Hari ini, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah menuju ke River Town. Mereka datang ke pantai dengan antusias dan melihat pulau itu dari kejauhan. Di sana, Raja Naga akan mengadakan ziarah di pulau itu. Itu terlalu jauh. Kita hanya bisa menunggu hasilnya di sini. Itu baru akan dimulai besok. Kita harus datang lebih awal keesokan harinya. Ada beberapa orang yang memulai trade di forum Underworld. Keluarga Wu dan 7 kekuatan lainnya telah pergi ke klan Kiao. Pertempuran zaman akan segera dimulai. Beberapa seniman bela diri sedang berdiskusi. Semakin banyak seniman bela diri tiba di River Town. Hampir semua orang di dunia bawah memfokuskan perhatian mereka pada tempat ini. Fokus pada ziarah Sekte Naga. Apakah semuanya beres? Wang Xian tiba di Pulau Terapung dan bertanya pada Mo Qinglong sambil tersenyum. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menampung 5.000 orang, jawab Mo Qingling sambil tersenyum. Wang Xian melihat dekorasi Pulau Terapung. Itu disiapkan untuk 2 hari kemudian. Adapun untuk menyambut Sekte Saint Medis, klan Kiao dan pasukan lainnya, itu akan berada di pulau lain di sampingnya. Itu akan menjadi tempat pemakaman mereka. 2 ahli bawaan biasa tidak akan cocok untuk satu naga. Selain itu, dia memiliki Xiao Yu, Penatua Fang, Sun Lingxiu dan gadis-gadis yang bersamanya. Intinya adalah Lan King Yue. Wang Xian tersenyum pada dirinya sendiri dan tidak khawatir tentang pertempuran besar yang akan terjadi keesokan harinya. Bahkan jika mereka memiliki ahli yang lebih kuat, dia masih ada. Raja Naga dari Sekte Naga. Berdiri di lapangan latihan yang dibangun di atas Pulau Terapung, Wang Xian memandang ke laut tak terbatas. Dari dia, aura tak terkalahkan dipancarkan. Aura ini bahkan di atas dan Rilem. River Town adalah tempat yang sering hujan. Pagi berikutnya, langit mendung. Sekitar pukul 8 pagi, awan yang tidak menyenangkan telah berkumpul dan hujan sepertinya akan segera turun. Namun, kerumunan seniman bela diri telah berkumpul di pantai River Town sejak pagi hari. Apakah Sekte Saint Medis, klan Kiao, dan kekuatan lainnya ada di sini? Aku tidak tahu. Namun, karena Sekte Saint Medis dan klan Kiao telah membuat pernyataan mereka, mereka pasti akan berada di sini hari ini. Ini terlalu menggembirakan. Pertempuran hidup dan mati dari Sekte Suci. Yang kalah mungkin akan terhapus dari dunia bawah. Berita dari Ngukguk kemarin melaporkan bahwa 20 ahli bawaan dari 7 kekuatan telah pergi ke klan Kiao. Keluarga Wu dan pasukan lainnya telah mengerahkan semua yang bisa mereka kumpulkan. Keluarga Wu dan kekuatan lainnya tidak bisa pasif dalam hal ini. Jika mereka tidak bisa memusnahkan Sekte Naga hari ini, mereka akan dimusnahkan di masa depan. 7 kekuatan memobilisasi 20 ahli bawaan-bawaan. Bersama dengan orang-orang dari klan Kiao dan Sekte Medis Saint, bukankah jumlah ahli bawaan mencapai 70 atau bahkan 80? Kekuatan Sekte Naga terlalu jauh dari kekuatan Sekte Saint Medis dan klan Kiao. Mereka di sini. Mereka adalah orang-orang dari klan Kiao. Mereka di sini. Pada titik ini, gerimis ringan mulai turun. Sekelompok orang mendekati pulau itu dengan sepenuh hati. Mereka memiliki 800 orang atau lebih. Seorang lelaki tua yang kasar dan gaduh memimpin kelompok itu dan dia mengenakan pakaian klan Kiao. Dari dia, orang bisa merasakan kehendaknya yang mengesankan tanpa membuatnya marah. Di belakang lelaki tua itu, semua ahli dari klan Kiao mengikuti, dan mereka memiliki senyum tipis di wajah mereka. Keluarga Wu dan pasukan lainnya berdiri di kiri dan kanan klan Kiao. Aura yang kuat menyapu ke depan. Meskipun mereka belum melepaskan aura mereka, sikap menakutkan itu masih mengejutkan orang-orang yang berkumpul di pantai saat mereka dengan cepat menyingkir dan membuka jalan. Itu Kiao Longchuan dari klan Kiao, ahli setengah langkah ke Dan Rilem. Jika dia berdiri di belakang lelaki tua itu pastilah Lao Zu dari klan Kiao. Memang, bahkan Lao Zu dari klan Kiao ada di sini. Getaran dari kelompok orang ini terlalu menakutkan. Bahkan ketika saya berada beberapa ribu meter dari mereka,
saya masih bisa merasakan sedikit tekanan. Yang terlemah di antara mereka adalah seniman bela diri level 8. Nyatanya, hampir semua orang di depan adalah ahli bawaan. Sekitar 50 ahli bawaan. Ini hanya dengan mempertimbangkan kekuatan klan Kiao dan 7 kekuatan lainnya, mereka telah mengumpulkan 50 ahli bawaan. Itu sama dengan kekuatan Sekte Naga. Kerumunan memandang klan Kiao dan 7 kekuatan lainnya dengan kaget. Hanya klan Kiao dan 7 kekuatan lainnya yang telah mengumpulkan 50 ahli bawaan. Selain itu, mereka dipimpin oleh Lao Zu dari klan Kiao. Jika mereka menganggap Sekte Saint Medis yang lebih kuat, bukankah itu? Raja Naga dari Sekte Naga terlalu sombong. Sekte Naga pasti akan dimusnahkan kali ini. Kenaikan yang meroket pada akhirnya akan berakhir dengan cara yang mengerikan karena kesombongannya. Guyuran, hujan deras turun. Kelompok klan Kiao datang ke tepi laut dan berdiri di sana sementara sekelilingnya terdiam. Semua orang memperhatikan mereka dengan ngeri di mata mereka. Terlalu kuat, seorang pria muda berkomentar dengan mata kagum dan cerdik. Apakah orang-orang dari Medical Saint Sect sudah tiba? Seorang penatua yang tangguh dari klan Kiao melihat sekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam. Mereka di sini. Pria tua itu melihat ke belakang. Dengan seragam hijau dan merah, kelompok ahli Medical Saint Sect terbang ke arah mereka. Dua tetua bepergian di langit. Cara mereka bepergian tidak sebanding dengan pakar bawaan manapun yang hanya bisa melayang di udara untuk sementara. Mereka benar-benar melayang di udara, seperti burung yang terbang di udara. Selain itu, kecepatan mereka di udara tidak lebih lambat dari di darat. Di alam di atas alam bawaan, pakar alam dan bisa terbang di langit. Ini adalah ciri penting lain dari pakar dan rilem. Apa? Dua pakar dan rilem. Mereka adalah tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis, dari keluarga Hua dan Lao Zu dari keluarga Bian. Ahli yang tak tertandingi, ahli yang tak tertandingi. Lao Zu dari klan Kiao juga berasal dari alam yang sama. Ada 3 ahli yang tak tertandingi. Kerumunan menyaksikan tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis di udara dengan rasa tidak percaya. Beberapa tetua dalam klan Kiao melihat ke atas dengan tatapan mengerikan dan mata berkedip-kedip. Sekte Saint Medis sesuai dengan namanya. Mereka memiliki 2 pakar tak tertandingi yang sangat menarik. Sekte Saint Medis juga membawa 40 pakar bawaan ke sini. Itu hebat. Sekarang mereka memiliki 90 pakar bawaan, akan sangat mudah untuk memusnahkan Sekte Naga. Kita bahkan mungkin tidak akan mengalami banyak kerugian. 3 ahli yang tak tertandingi. Meskipun Raja Naga juga seorang ahli yang tak tertandingi, dia akan binasa di bawah serangan gabungan dari 3 ahli yang setara. Orang-orang dari 7 kekuatan, termasuk keluarga Wu, memiliki sensasi yang memerah di mata mereka. Dengan begitu banyak ahli di sekitar, apa yang perlu ditakutkan? Hua tua, Bian tua, karena kita semua ada di sini, ayo pergi. Lao Zu dari klan Kiao tidak terkejut dengan 2 ahli yang tak tertandingi dari Sekte Saint Medis. 2 keluarga kuat, Hua dan Bian, telah menjadi 2 klan suci sejak lama. Kedua keluarga memiliki terlalu banyak korban sehingga mereka bergandengan tangan untuk mendirikan Medical Saint Sect. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika memiliki 2 ahli yang tak tertandingi di Medical Saint Sect. Ayo pergi. Kami akan melenyapkan bocah kurang ajar itu hari ini. Medical Saint Sect belum menyerang selama 50 tahun terakhir. Hari ini, kita keluar untuk mencari udara segar. Seorang lelaki tua mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Haha, ayo pergi. Kita akan lihat apa yang mendukung bocah kurang ajar ini. Haha. Lao Zu dari klan Kiao terkekeh dan naik ke udara, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ayo pergi. Saya akan memberitahu orang-orang di dunia bawah hari ini bahwa tidak ada yang hidup setelah membunuh murid-murid dari Sekte Saint Medis. Lelaki tua dari Medical Saint Sect berseru dengan lembut. Meskipun lembut, suara itu terdengar bermil-mil jauhnya. 3 ahli yang tak tertandingi terbang ke udara dan terbang menuju pulau di laut. Murid-murid dari Sekte Saint Medis, klan Kiao, dan 7 kekuatan yang tersisa pergi dan mengikuti mereka. Tapi, mereka menginjakkan kaki di permukaan air dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya menarik. Apakah ini kekuatan dari 2 sekte suci? Dengan hampir ratusan pakar bawaan, siapa lagi yang tidak bisa mereka musnahkan? Sekte Naga dan Raja Naga selesai kali ini karena ada begitu banyak pakar bawaan dari Sekte Saint Medis dan klan Kiao. Belum lagi 3 ahli yang tak tertandingi. Kerumunan di pantai menyaksikan kengerian memenuhi wajah mereka. Bocah sombong itu, keluar, dan terima azabmu. Saat itu, mereka mendengar teriakan marah dan perkasa datang dari jauh.
Kupikir kita bisa memeriksa tubuh Sekte Naga nanti. Tidak ada keraguan tentang itu. 3 pakar tak tertandingi yang bisa menjungkir balikkan apapun. Ayo cepat pasang taruhan kita di forum dunia bawah. Mengingat kekuatan gabungan dari Sekte Saint Medis dan klan Kiao, memusnahkan Sekte Naga hanyalah sepotong kue, seru kerumunan dengan keras di tepi pantai. Sementara itu, berita tentang pertempuran Sekte Suci di River Town diperbarui di forum dunia bawah. 3 ahli yang tak tertandingi memimpin lebih dari 90 pakar bawaan untuk memusnahkan Sekte Suci. Dragon King of Dragon Sect tidak bisa kurang ajar lagi. Beraninya dia menyatakan dia akan dapat memusnahkan Medical Saint Sect dan Kiao Clan. Hehe, mereka bisa melupakan tentang ziarah karena mereka akan segera selesai. Banyak orang merasa senang atas kemalangan di forum dunia bawah saat mereka menonton. Tak terhitung banyaknya orang dari dunia bawah yang sangat iri dengan pemuda berusia 20 tahun yang mendirikan Sekte Naga. Melihat bahwa Sekte Naga dan Raja Naga akan dimusnahkan, banyak orang bertepuk tangan untuk merayakannya. Beraninya kamu kurang ajar. Sayangnya, kami tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Ini adalah pertarungan para ahli yang tak tertandingi. Seorang pria muda menghela nafas saat dia melihat ke laut. Ayo pergi. Jangan bergerak kecuali diperlukan. Saat itu, kerumunan di pantai menyaksikan puluhan orang melayang menuju pulau di laut. Mereka semua sedikit tercengang saat mereka mengungkapkan ekspresi mengejutkan di wajah mereka. Semuanya adalah pakar bawaan. Lihatlah pakaian mereka. Mereka adalah klan suci, klan suci. Apa, klan suci yang mana? Apa yang mereka lakukan dengan menuju ke pulau sekarang? Sui klan dari Sangjing. Itu dari klan Sui. Astaga, mereka pergi. Mungkinkah klan Sui berada di pihak yang sama dengan Sekte Saint Medis dan klan Kiao? Tidak, jika itu masalahnya, mereka seharusnya pergi bersama dengan Medical Saint Sect. Mungkinkah? Bagaimana situasinya sekarang? Apakah klan suci lain terlibat? Mereka semua sedikit tercengang saat melihat sejumlah pakar bawaan terbang menuju pulau. Semua orang membatu. Klan suci lain terlibat, dan mereka mungkin ada di sini untuk membantu Sekte Naga. Jika mereka ada di sini untuk membantu Sekte Naga, taruhannya semakin tinggi untuk pertempuran ini. 4 pasukan kelas Saint terlibat, itu terlalu menakutkan. Semua orang terkejut. Inilah kekuatan besar lainnya. Pada saat ini, seruan lain datang dari samping sementara semuanya langsung berbalik. Seorang lelaki tua, diikuti oleh seorang remaja di sampingnya. Remaja itu terlihat sangat muda, dengan pedang panjang di tangannya. Sekelompok orang mengikuti di belakang mereka. Beraninya seseorang mencoba membunuh tuanku. Bosan hidup. Saat itu, remaja di depan mengeluarkan teriakan dingin. Dengan gerakan cepat, dia terbang ke pulau di laut, sementara lelaki tua di sampingnya melayang di udara. Berbagai ahli di belakang mereka melepaskan penindasan yang mendominasi. Ini, semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat, terutama ketika mereka melihat kata besar Xiao di pakaian mereka. Mata mereka lebar. Klan Xiao, Sangjing. Klan suci lainnya. Ini adalah pasukan kelas Saint kelima. Astaga, apakah ini akan menjadi pertempuran abad ini? Remaja di garis depan adalah Xiao Ran. Dia pakar bawaan termuda sekarang. Pemimpin klan Xiao yang perkasa dan muda. Apa maksud Xiao Ran ketika dia mengatakan mereka harus mencari mati untuk ingin membunuh tuannya? Ada 5 kekuatan kelas Saint. 5 pasukan kelas suci sedang menuju ke pulau itu sekarang. Itu adalah kekuatan seperlima dunia bawah. Ini gila. Tuan Xiao Ran jelas bukan dari Sekte Medis Saint atau klan Kiao. Jika dia mengatakan itu, mungkinkah? Orang tua itu pastilah Lao Zu dari klan Xiao. Astaga, pakar lain yang tak tertandingi telah muncul. Aku ingin tahu apakah Lao Zu dari klan Sui ada di sekitar. Kemunculan klan Sui dan klan Xiao secara berurutan telah mengejutkan penonton. Terutama bagi pemimpin klan Xiao Clan untuk membuat pernyataan bahwa mereka harus mencari mati untuk membunuh tuannya. Akibatnya, banyak orang memiliki ide dalam pikiran. Raja Naga dari Sekte Naga adalah penguasa Xiao Ran. Ini bukan dugaan tak berdasar tapi salah satu penalaran dan probabilitas. Pertama, Raja Naga telah mencapai alam yang lebih tinggi dari alam bawaan hanya pada usia 20 tahun. Kedua, saudara perempuan Raja Naga telah mencapai tingkat bawaan dan bahkan mengalahkan Tuan Muda Pulau Ular Laut sebelum usia 20 tahun. Ketiga, ada banyak ahli muda di Sekte Naga. Menggabungkan ketiga alasan tersebut, semua pakar muda bawaan lahir tampaknya terkait dengan Raja Naga. Dalam hal itu, alasan mengapa Xiao Ran dari klan Xiao bisa mencapai alam bawaan mungkin sekali karena Raja Naga. Jika dia adalah murid Raja Naga,
orang juga bisa meramalkan hubungan antara Sekte Naga dan klan Xiao. Adapun klan Sui, tidak ada yang benar-benar tahu alasannya. Meskipun demikian, mereka pasti ada di sini untuk membantu Raja Naga. Dua klan suci datang untuk memperkuat mereka. Meneguk. Dua klan suci ada di sini untuk membantu Sekte Naga. Ini sulit untuk mengatakan sekarang siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Sekte Medis Sein, klan Qiao dan 7 kekuatan lainnya melawan Sekte Naga, klan Xiao dan klan Sui. Itu adalah pertempuran sepanjang zaman. Kalau begitu, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan dimusnahkan. Di pantai, penonton melihat ke arah pulau yang jauh dengan emosi yang saling bertentangan. Dengan 5 pasukan kelas Sein berkumpul di sana, itu hampir setara dengan 1/5 dari kekuatan seluruh dunia bawah. Pertempuran zaman akan segera dimulai. Munculnya klan Sui dan klan Xiao telah menyebabkan keributan yang sangat besar di dunia bawah. Pada saat ini, di pulau di atas laut, tetua tertinggi dari Sekte Medis Sein dan Lao Zu dari klan Qiao melayang di udara. Para murid dari Sekte Sein Medis, klan Qiao dan para ahli dari 7 kekuatan lainnya berdiri di bawah mereka dan menatap ke depan sambil tersenyum. Di depan mereka, Wang Xian duduk di kursi dengan senyum tipis. Xiao Yu, Penatua Fang, Lan Qingyue, Guan Suking, Sun Lingxiu dan yang lainnya berdiri di sisinya. 50 naga berdiri di belakangnya dan menatap sekelompok orang dengan niat membunuh yang kuat. Itu Raja Naga dari Sekte Naga. Di udara, Lao Zu dari klan Qiao memandang rendah Wang Xian dan bertanya dengan dingin. Klan Qiao, Sekte Sein Medis. Hehe, Wang Xian berdiri dan melihat ke arah 3 ahli dan rilem di udara. Bibirnya membentuk senyuman ketika dia bertanya, apakah semua orang ada di sini sekarang? Aku mengagumi keberanianmu yang tak kenal takut. Seorang lelaki tua dari Sekte Sein Medis turun ke tanah secara bertahap dan melihat ke arah kelompok Wang Xian sebelum melanjutkan. 50 ahli bawaan. Tidak terlalu buruk. Anda luar biasa untuk membangun sekte yang kuat ini hanya pada usia 20 tahun. Namun, sayang sekali. Kurang ajar dan kurang ajar, bodoh dan berani. Mereka yang tidak mengenal rasa takut adalah mereka yang sudah mati. Aku akan membakarmu menjadi abu. Saat penatua tertinggi dari Sekte Sein Medis berbicara, api keunguan mulai memancar dari tubuhnya. Hehe, sebuah pulau terapung. Sepertinya Anda mewarisi warisan sekte leluhur. Tidak mengherankan jika Anda telah meningkat begitu cepat. Penatua tertinggi lainnya dari Sekte Sein Medis melihat sekelilingnya dan akhirnya fokus pada pulau yang tidak jauh. Dia menyipitkan matanya dan kegembiraan melintas di dalamnya. Pulau terapung adalah sesuatu yang ada dalam legenda. Itu sangat langka. Hah? Lao Zu dari klan Qiao menoleh dan keserakahan berseri-seri di matanya. Dia menoleh ke Wang Xian dan berkata, kamu telah menikmati kenaikan meteorik tetapi kamu akan jatuh dengan cepat. Saya pasti akan memusnahkan Anda dan Sekte Naga Anda setelah Anda menyinggung klan Qiao dan membunuh murid klan Qiao kami. Membunuh. Semua murid klan Qiao berteriak dan melepaskan aura menyesakkan mereka. Para ahli dari 7 kekuatan lainnya juga menyelubungi aura mereka ke depan. Aura yang menakutkan dan niat membunuh yang intens dari 50 ahli bawaan bahkan menyebabkan hujan berhenti turun. Semua 50 murid bawaan Anda dan Anda bertanggung jawab atas kematian putra saya dan murid-murid dari Sekte Sein Medis kami. Hari ini, kalian semua akan mati. Aku tidak akan membiarkan Sekte Nagamu memiliki hari yang damai. Membunuh. Pemimpin sekte dari Sekte Sein Medis memelototi Wang Xian. Tidak mungkin bagi kita untuk hidup di bawah langit yang sama setelah kamu membunuh anakku. Membunuh. Semua ahli dan murid dari Medical Sein Sekte berteriak keras. Aura para ahli menyelimuti Wang Xian. Udara di atas seluruh pulau mengeras. Seolah-olah ada ruang terpisah. Saat hujan turun di atasnya, itu menetes ke bawah menjelang akhir. Haha, tidak mungkin Anda bisa melawan kami hanya dengan 50 ahli bawaan. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kepala keluarga Wu mengeluarkan pedang panjangnya dengan ekspresi mengerikan dan menatap tajam ke arah Wang Xian. Dengan hanya 50 ahli bawaan, kamu berani mengumumkan bahwa kamu akan memusnahkan kami. Seorang lelaki tua setengah langkah ke dan rilem dari klan Qiao berteriak, jangan biarkan siapapun hidup. Semuanya, perseteruan apapun bisa diselesaikan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Semua orang terkejut dan segera berbalik. 20 orang terbang di atas. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian klan Sui. Putra tertua Sui Huang, ahli setengah langkah ke dan rilem. 20 ahli dari klan Sui tiba dan menuju Wang Xian yang mengejutkan klan Qiao dan Sekte Medis Sein.
Mereka melirik Guan Suking dan tersenyum ramah sebelum beralih ke Wang Xian. Raja Naga, ayahku telah meminta kami untuk datang. Keke, lelaki tua itu terkekeh dan meringkas dengan sederhana. Hah? Wang Xian terkejut. Dia tidak mengira Sui Huang mengirim 20 ahli bawaan dari klan Sui. Bagi mereka untuk datang ke sini dalam keadaan seperti itu sama dengan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka bersama Sekte Naga. Kebuntuan antara Sekte Suci seperti ini jarang terjadi. Sebagian alasannya adalah karena Suking. Meskipun demikian, lelaki tua ini cukup bagus. Wang Xian terkekeh, ketika semuanya berakhir, aku akan pergi secara pribadi untuk berterima kasih kepada Sui Huang. Pria tua itu tersenyum dan berbalik menghadap tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Lao Zu dari klan Qiao. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Lansia, tidak ada perseteruan yang tidak bisa diselesaikan. Mengapa kita harus menggunakan kekerasan?" Klan Sui. Dua tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Lao Zu dari klan Qiao mengerutkan kening. Mereka memelototi mereka dan menjawab, ini tidak ada hubungannya dengan klan Sui Anda. Mungkinkah Anda ingin terlibat dalam konflik ini? Saya di sini atas perintah ayah saya dan saya benar-benar menyesal atas apa yang terjadi. Namun, saya merasa kita masih bisa duduk dan membicarakannya. Duduk dan membicarakannya. Dia berani membunuh murid-murid dari Sekte Saint Medis kita. Kita harus membalas dendam untuk mereka. Sekte Naga harus dimusnahkan hari ini. Jika klan Sui ingin terlibat dalam kekacauan ini, jangan salahkan aku saat keadaan menjadi buruk. Pemimpin sekte dari Sekte Saint Medis menatap kelompok dari klan Sui dan melanjutkan, Lao Zu-mu tidak ada di sini. Dengan hanya kalian di sini, kami hanya memiliki lebih banyak untuk dibunuh. Kelompok dari klan Sui mengerutkan kening dan tampak getir. Kalau begitu, kami tidak punya pilihan selain menyinggungmu. 70 ahli bawaan. Besar, kita hanya harus membunuh 70 ahli bawaan. Seru Lao Zu dari klan Qiao dengan dingin. Bagaimana jika kamu menghitung klan Xiao kita? Bagaimana jika kamu menghitung klan Xiao kita? Suara anak-anak datang dari belakang, diikuti oleh aura besar yang menyelimuti Medical Saint Sect dan Qiao Clan. Tidak ada upaya sedikitpun untuk menyembunyikan semangat juang dan niat membunuh mereka yang kuat. Xiaoran menyapu pandangan dinginnya ke semua orang di depannya saat dia berlari menuju Wang Xian. Menguasai. Wang Xian memandang Xiaoran sambil tersenyum dan mengangguk sebelum dia menoleh ke Xiao Kuanshan. Klan Xiao hanya akan menyerang sekali untuk barisan seperti itu. Xiao Kuanshan yang botak menyeringai saat dia sedikit lega melihat orang-orang dari klan Sui. Bukan idenya untuk mengambil bagian dalam pertempuran sekte suci ini. Lagi pula, ini adalah pertarungan kelas Saint. Jika terjadi kesalahan, seluruh klan suci akan menderita kerugian besar. Sayang sekali dia telah berjanji pada Xiaoran, anak kecil itu, bahwa dia memiliki hak untuk memobilisasi tim penatua di klan. Jika dia membiarkan Xiaoran membawa selusin tetua ke sini, itu sama saja dengan mencari kematian. Oleh karena itu, dia hanya membawa semua orang dari klan Xiao ke sini. Paman Xiao, ketika putra tertua Sui Huang melihat kedatangan klan Xiao, matanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Buru-buru, dia menyapanya. Di mana Sui Huang, orang tua itu? Tanya Xiao Kuanshan. Ayahku ada di luar negeri dan tidak bisa kembali. Orang tua itu menjawab. Xiao Kuanshan, jangan bilang klan Xiao ikut campur juga. Lao Zu dari klan Qiao berbicara dengan suara dingin sambil menatap Xiao Kuanshan dengan ekspresi gelap. Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Sial, tidak bisakah kamu melihat kita sudah di sini? Xiao Kuanshan melampiaskan amarahnya pada Lao Zu dari klan Qiao. Dia memandangi dua tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dengan waspada. Pikirkan ini baik-baik. Jika pertempuran pecah hari ini, itu adalah kekalahan bagi kedua belah pihak. 90 ahli bawaan akan binasa di sini. Pikirkan tentang itu. Xiao Clan, apakah kamu membuat musuh dengan Medical Saint Sect? Penatua tertinggi menatap belati ke arah Xiao Kuanshan dengan wajah beku. Saya tidak takut. Xiao Kuanshan melebarkan mulutnya. Jika itu antara Xiao Clan dan Medical Saint Sect, saya mungkin memiliki kekhawatiran saya. Tapi sekarang, saya memiliki Sui Clan dan Dragon Sect di sisi yang sama. Kenapa aku harus takut pada kalian semua? Baiklah. Klan Xiao dan klan Sui, sepertinya kalian semua akan melawan Sekte Saint Medis. Penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis tampak mengancam. Kemunculan klan Sui dan klan Xiao benar-benar mengacaukan rencana mereka. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa Sekte Naga dapat mengundang dua klan suci untuk meminta bantuan. Tidak heran Anda berani kurang ajar,
membunuh penerus Master Sekte Medis Saint Sekte kami di masa depan dan membual kepada kami. Radiance berkedip di mata penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis saat dia menatap geng di depannya. Menggabungkan 3 sekte suci, Sekte Naga, Klan Xiao, dan Klan Sui, akan menghasilkan lebih dari 90 pakar bawaan di pihak mereka. Dengan 1 pakar dan rilem, Xiao Kuanshan, dan kemungkinan Raja Naga menjadi pakar dan rilem menjadi 80%. Mereka memiliki represi yang lebih besar dengan 3 lawan 2 ahli dan rilem. Namun, pertempuran antara pakar bawaan akan sangat dekat bahkan jika mereka menang. Rupanya, Lao Zu dari klan Qiao menyadari hal ini saat ekspresinya perlahan meringis. Hal-hal telah jauh melampaui harapan mereka. Dengan munculnya klan Xiao dan klan Sui, mereka meningkatkan kekuatan luar biasa mereka. Tak satu pun dari mereka akan mengira bahwa pemimpin klan muda dari klan Xiao, alias pakar bawaan termuda saat ini, akan menjadi murid Raja Naga. Jika pertempuran pecah, klan Qiao akan menerima pukulan besar. Menjelang akhir, pakar bawaan yang masih hidup mungkin tidak lebih dari 5. 3 ahli yang tak tertandingi memiliki perubahan dramatis dalam ekspresi mereka. Mereka tidak berani bertindak sembarangan karena harganya terlalu besar untuk dibayar. Kedua Master Sekte dari Sekte Saint Medis sangat marah sehingga tubuh mereka bergetar. Musuh mereka tepat di depan mata mereka, namun mereka tidak dapat menyerang dalam keadaan seperti itu. Mereka jelas bahwa kerusakan dari Medical Saint Sect berada di luar imajinasi begitu mereka bergerak. Mereka mungkin tidak kehilangan status suci mereka, tapi kerugian besar dijamin tanpa keraguan. Bagaimana ini mungkin? Para ahli dari 7 kekuatan, termasuk keluarga Wu, memiliki teror di mata mereka. Klan Xiao dan klan Sui datang untuk mendukung Sekte Naga. Pemimpin klan Xiao klan yang legendaris adalah murid Raja Naga. Bahkan jika mereka bisa mengatasinya hari ini, mereka hanya akan ditinggalkan dengan banyak korban. Jika mereka tidak memulai pertarungan hari ini, bagaimana mereka bisa melawan Sekte Naga ketika mereka membalas dendam di masa depan? Tidak seperti Sekte Suci Medis atau klan Qiao, mereka hanyalah pasukan kelas 1 yang tidak mampu membuat Sekte Suci mencari mereka untuk membalas dendam. Secara khusus, dari Sekte Naga yang begitu kuat. Sentuhan keputusasaan melonjak di hati mereka. Mengingat situasi seperti itu sekarang, ketika perkelahian tidak mungkin terjadi, mereka hanya bisa membubarkan klan, sekte leluhur, dan lari. Inilah satu-satunya cara. Dragon King of Dragon Sekte, kami akan menandai dendam ini karena kami memiliki banyak waktu ke depan. Kata 2 tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dengan dingin saat mereka menatap tajam ke arah Wang Xian dengan mata sedingin es. Tanpa klan Xiao dan klan Sui, Sekte Naga akan dimusnahkan hari ini. Lao Zu dari klan Qiao menatap belati ke arah Wang Xian. Oh, Wang Xian menatap mereka dengan penuh minat. Wajahnya penuh dengan tatapan menggoda. Huff, ayo pergi. Tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis melemparkan pandangan membunuh ke Wang Xian sebelum mereka memberitahu para murid di belakang mereka dengan ekspresi bengkok. Ayo pergi, kata Lao Zu dari klan Qiao dengan tatapan masam. Fiuh, semua murid menghela nafas lega. Itu hanya akan menjadi pertumpahan darah hari ini jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran hari ini. Tidak ada yang bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Hehe, merasakan niat mereka untuk pergi, Wang Xian mencibir sambil mengangkat dagunya sedikit. Apakah aku mengizinkan kalian semua pergi? Hah, apakah saya membiarkan Anda semua pergi? Mereka semua tercengang. Tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis, Lao Zu dari klan Qiao, dan murid lainnya mengerutkan kening saat mereka berbalik dengan wajah dingin. Bahkan orang-orang dari klan Sui dan klan Xiao menyatukan alis mereka. Xiao Kuanshan menatap Wang Xian dengan alis terkunci. Mereka tidak lebih lemah dari kita dalam hal kekuatan. Bahkan, mereka mungkin lebih kuat dari kita. Old Xiao, dan orang-orang dari klan Sui, Sekte Naga sangat bersyukur kalian semua muncul hari ini. Kami akan membalas bantuan yang Anda berikan kepada kami hari ini di masa depan. Wang Xian berseri-seri pada mereka. Namun, karena Medical Saint Sect dan Qiao Clan hadir hari ini, mereka tidak perlu pergi lagi. Kalian semua bisa tetap di samping dan melihat. Wang Xian berbicara dengan datar saat para Dragonian di sampingnya berjalan maju. Wang Xian berputar saat dia mengarahkan pandangan dinginnya pada Sekte Medis Saint dan klan Qiao. Niat membunuh melintas di matanya. Karena para murid dari Sekte Saint Medis berani menyergapku, jadi bagaimana jika aku membunuh muridmu? Jika Anda di sini untuk memusnahkan saya, maka saya hanya dapat memusnahkan Sekte Saint Medis sebagai balasannya. Sedangkan untuk klan Qiao,
Ini adalah akhirmu saat kamu menerima perintah pembunuhan dari Sekte Medis Sein. Karena kamu telah datang jauh-jauh ke sini, maka tidak ada dari kamu yang akan pergi hari ini. Haha, dia terkekeh saat berkata, 3 pakar rilem dan dengan 90 pakar bawaan. Hari ini, kalian semua akan bertempur dengan Sekte Naga. Tempat ini akan menjadi kuburan bagi kalian semua. Dominasi Wangxian menyapu mereka semua saat serangan aura pembunuh membayangi seluruh pulau. Semua orang tercengang dan menatap Wangxian dengan kaget dan ketakutan. Xiao Kuanshan, anggota klan Xiao dan klan Sui terkejut saat mereka melihat ke arah murid-murid Sekte Naga. Jelas, tidak mungkin bagi Sekte Naga untuk melawan Sekte Medis Sein, klan Qiao dan kekuatan lainnya. Meskipun Sekte Naga memiliki 50 ahli bawaan yang lebih kuat dari Sekte Sein Medis, koalisi pihak lain memiliki 90 ahli bawaan. Selain itu, mereka memiliki 3 ahli tak tertandingi yang semuanya telah mencapai dan rilem. Tanpa melebih-lebihkan, seorang ahli dan rilem dapat menangani 30 hingga 40 ahli bawaan sendirian jika dia tidak ditempati oleh ahli dan rilem lainnya. Itulah kekuatan dan hal menakutkan tentang seorang ahli dan rilem. Dengan 3 ahli dan rilem sebagai lawan, bagaimana dia akan menahan mereka? Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan Sekte Naga untuk menahan serangan mereka? Baiklah, baiklah. Tetua tertinggi dari Sekte Sein Medis dan Lao Zu dari klan Qiao menatap tajam ke arah Wangxian. Kamu ingin menahan kami di sini. Kalau begitu, kita hanya perlu membunuh kalian semua. Bocah sombong. Bunuh dia. Niat membunuh yang gila-gilaan terpancar dari mata ketiga ahli yang tak tertandingi itu. Untuk menahan mereka selamanya di sini dan mengubur mereka di pulau, satu-satunya cara adalah membunuh mereka. Membunuh. Hari ini, Sekte Sein Medis kami akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping. 2 pemimpin sekte dari Sekte Sein Medis menggeram dengan mengerikan dan menginstruksikan murid-murid mereka. Bunuh dia dan musnahkan mereka. Api kemarahan membara di mata para ahli dari 7 kekuatan yang tersisa. Selama klan Sui dan klan Xiao tidak terlibat, mereka tidak perlu takut. Mereka 100% yakin bahwa mereka akan menggulingkan Sekte Naga. Membunuh. Klan Qiao dan 7 pasukan lainnya juga menyerang. Kehendak pertempuran besar dan niat membunuh dari 90 ahli bawaan langsung merobek awan. Awan tak menyenangkan di langit terbelah di tengah oleh aura yang menakutkan dan seluruh pulau diselimuti tekanan yang menyesakkan. Pertarungan benar-benar pecah. Ya Tuhan, meski jarak kita 7-8 ribu meter, kita masih bisa merasakan aura menyesakkan dari pulau itu. Itu hampir 200 ahli bawaan. Sekarang mereka bentrok, itu akan menjadi bencana. Ini terlalu menakutkan. Saya benar-benar tidak menyangka pertarungan akan pecah dengan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang relatif sama. Saya bertanya-tanya berapa banyak yang akan mati di akhir pertempuran ini. Di pantai, beberapa ribu seniman bela diri menunggu hasilnya. Tekanan yang menakutkan dan menyesakkan dari pulau itu membuat semua orang menggigil. Itulah tekanan dari lebih dari 100 ahli bawaan dan beberapa ahli yang tak tertandingi. Semua orang ketakutan. Jika ada seniman bela diri level 8 atau 9 yang mendekati area tersebut, mereka mungkin akan tercekik oleh tekanan yang menyesakkan. Aura yang menakutkan dan niat membunuh di pulau itu mengejutkan semua orang. Membunuh. Di pulau itu, Wang Xian melihat ke arah ribuan orang dari Medical Saint Sect, Qiao Clan dan 7 kekuatan lainnya. Kekejaman bersinar di matanya saat dia berteriak keras. Membunuh. Aura iblis melesat ke langit dari kerumunan naga. Aura dari 50 naga berkumpul bersama dan seekor naga jahat bisa samar-samar terlihat berputar-putar di langit. Kakak ipar King Yue, buat kami terpesona. Biarkan tuanku dan aku pergi memberi pelajaran pada kedua orang tua bodoh itu. Xiao Yu menatap Lan King Yue dan sangat ingin mencobanya. Baiklah, Lan King Yue tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat dia melambaikan tangannya, aliran kabut keabu-abuan berkumpul di sekitar Xiao Yu dan Penatua Fang. Ketika aliran kabut keabu-abuan memasuki tubuh Xiao Yu dan Penatua Fang, aura mereka meledak secara eksponensial dalam sekejap. Aura hitam dan keabu-abuan mengelilingi mereka dan energi mengerikan keluar dari tubuh mereka. Mematikan, kejam, gelap. Sangat kuat. Penatua Fang terkejut merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya. Dirinya saat ini benar-benar bisa menyamai dirinya dalam bentuk skeletal dragon. Biarkan kita bertiga menghabisi ketiga orang tua bodoh itu. Lan King Yue berkata sambil tersenyum saat tubuhnya perlahan terangkat ke langit. Baiklah, Xiao Yu menganggukkan kepalanya dengan gembira. Kakak, di belakang masing-masing tubuh mereka, 2 sayap kerangka terbentang. Saat Xiao Yu dan Penatua Fang menggoyangkan sayap mereka,
mereka terbang menuju tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Lao Zu dari klan Qiao bersama dengan Lan Qingyue. Apa? Ketika kerumunan dari klan Sui dan klan Xiao melihat Xiao Yu dan dua gadis lainnya menyerang ke arah tiga ahli yang tak tertandingi, mereka berdua terkejut dan terkejut. Energi yang mereka pancarkan dari tubuh mereka sangat menakutkan. Xiao Kuanshan menatap tajam ke arah Xiao Yu, Lan Qingyue dan Penatua Fang. Terutama bagi Lan Qingyue. Dari dia merasakan aura yang membuat tulang punggungnya merinding. Energi keabu-abuan itu menakutkan. Gadis itu telah mencapai dan rilem. Mata Xiao Kuanshan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Matanya melebar dan menatap kosong pada Lan Qingyue. Warisan peternak kun dewa kuno benar-benar gila. Melihat Lan Qingyue, Wang Xian terkejut. Ini adalah pertama kalinya Lan Qingyue bertarung. Kekuatan terbesar dari peternak kun dewa kuno bukanlah dalam kapasitas bertarungnya. Sebaliknya, itu dalam kemampuannya untuk membiakkan kun dan mendukung orang lain. Peternak kun dewa kuno secara substansial dapat meningkatkan kekuatan kunnya. Dia juga bisa melepaskan pesona yang kuat untuk memperkuat sisanya. Sama seperti saat ini, Xiao Yu, Penatua Fang, dan Lan Qingyue terhubung oleh aliran energi keabu-abuan di langit. Kekuatan Xiao Yu dan Penatua Fang ditingkatkan ke tingkat bentuk skeletal dragon mereka secara langsung dan mereka bisa melawan ahli dan rilem. Adapun Lan Qingyue, yang bisa meningkatkan kekuatan orang lain, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para ahli dan rilem biasa. Tiga anak nakal menantang kita. Tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Lao Zu dari klan Qiao merasa terhina ketika mereka melihat ketiga gadis itu menyerbu ke arah mereka. Namun, mereka terkejut dan tidak percaya ketika merasakan aura menyayat hati dari mereka. Kamu pasti mencari kematian. Niat membunuh melintas di benak tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Lao Zu dari klan Qiao. Seorang penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis melambaikan kedua lengan hijau gioknya dan menjatuhkan benih ke tanah. KKK. Saat lengannya bersinar dalam cahaya hijau giok, benih yang jatuh ke tanah tumbuh dengan kecepatan luar biasa yang membuat semua orang takjub. Dalam sekejap, beberapa semak duri tumbuh dengan ukuran lebih dari beberapa puluh meter. Pohon-pohon ini menyerupai setan pohon saat mereka melambai-lambaikan dahannya, yang kasar dan penuh duri. Adapun penatua tertinggi lainnya dari Sekte Saint Medis, api keunguan dipancarkan dari tubuhnya dan mengamuk setinggi lebih dari 10 meter. Dang. Ruang yang dipenuhi energi atribut logam muncul di sekitar Lao Zu dari klan Qiao. Bilah tajam dan tak terlihat yang terbuat dari energi logam mengitari radius 10 meter di sekelilingnya setiap saat. Makhluk apapun yang memasuki ruang ini akan langsung terbunuh. Itu adalah hal yang menakutkan tentang para ahli dan rilem. Mereka dapat menyatukan energi di sekitar tubuh mereka, membentuknya, dan melepaskan serangan yang menutupi seluruh wilayah. Setiap tindakan seperti kekuatan super. Ujian cahaya, kemarahan dan raungan. Pada saat ini, Sun Lingxiu dan Guan Suking berteriak dari tanah. Sinar cahaya menutupi ke-50 naga. Cahaya tidak menghilangkan kegelapan. Sebaliknya, cahaya melindungi kegelapan. 460.